Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan praktek bahasa daerah dan bahasa Indonesia tentang drama yang berjudul Seamin Tabika Seiman. Saya Muhammad Asrullah sebagai penghulu. Saya Fajar Agulianto sebagai Fajar. Saya Rina Mamati sebagai Ibu Fajar. Saya Najwa Firdausi Solihah sebagai kakak Fajar. Saya Gina Fidia Barbita sebagai istrinya Fajar. Saya Marian Simasini Sitohang sebagai pacar Fajar. Saya Renal Fakir Cerawak sebagai Ayu Ningsi. Dan selamat menonton. Semoga menghibur ya Pak. Ya. Sore itu, di tengah bisingnya hujan, Nancy, mahasiswi SMA, menatap rintik hujan sembari memeluk tubuhnya yang sedang kedinginan. Jam pulang sekolah sudah berbunyi sejak 10 menit yang lalu. Nancy sedang menunggu angkot di halte. Tiba-tiba, ada seorang cowok berhoodie hitam yang menghampiri dirinya yang sedang berteduh. Angkot ini udah nggak ada loh. Oh iya, masa? Tani juga udah sore, lagian juga hujan, nggak mungkin angkot lewat sini. Ya gimana dong, HP aku mati nih. Mau nebeng sama aku nggak? Emang nggak ngerepotin? Gak apa-apa, santai aja. Ayo deh. Ini makanya kalian pakai body aku biar nggak kedinginan. Gak apa-apa. Gak apa-apa, pakai aja. Kasih ya. Ya. Keesokan harinya, tiba di sekolah, Nancy ke kelas menghampiri Fajar untuk mengembalikan hoodie pinjaman. Sejak kejadian itu, Nancy dan Fajar semakin dekat hingga mereka memutuskan untuk menjalin hubungan. Fajar, Kenapa? mau kembali jaketnya nih. Makasih ya. Iya, sama-sama. Dulu aneh dah. Bye-bye. Di minggu pagi, Fajar sedang berolahraga di depan rumahnya. Tiba-tiba, Ibu Desi dan anaknya yang bernama Angel datang bertemu Ibu Riri. Waalaikumsalam, Tante Desi. Mau nyari ibu, masuk aja di dalam kok. Iya, Jar. Ibu masuk ya. Iya, agak belajar rumah sendiri. Makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Ibu Desi, sudah lama tidak ketemu. Sini kok nggak bilang-bilang? Silahkan duduk. Ibu Riri memanggil Najwa untuk menyiapkan minum dan cemilan. Setelah itu, Najwa disuruh memanggil Fajar juga untuk bergabung di ruang tamu. Najwa, tolong ambilkan minum. Terus panggilkan Fajar. Fajar, ini loh teman kecil kamu ini enggak? Iya, Bu. Oh ini Angel, cantik ya. Udah gede, cocok di sama Fajar. Gimana ibu, tante? Kalau kita jodohin aja. Oh, ini bagus tuh. Boleh. Apaan sih? Gaji banget tuh. Maaf, kita ibarat kamu toko buku duit ya, Mama nih barang. Harus apa? Jangan gue, Bu. Kalau Fajar baik aku nganterin. Oh, udah usah repot-repot. Apa Angel? Kalau Fajar baik aku deket. Iya, sama dulu aja. Guys, kalian mau keluar kok. Ya udah. Fajar yang sudah bareng aja si Fajar pun mengambil motor dan pergi bersama Angel. Tiba di pertengahan jalan mereka bertemu dengan Nancy dan Fajar pun berhenti. Oh, kamu sendirian habis dari mana? Habis dari minimarket. Kamu dari mana? Dia siapa? Mau ke toko buku, dia Angelin teman kecil aku. Oh yaudah kalau gitu aku duluan ya. Kalian Oh, hati-hati. iya. Oke. Udah. Itu siapa, Jar? Dia Nancy pacar aku. Terus marah nggak boncengan sama aku? Gak apa-apa, santai aja. Gak bakal marah kok. Udah jalan. Tanpa mendengar jawaban dari Angel, Fajar pun langsung tancapkes menuju ke toko buku. Sejak kejadian itu, bukan pacar ataupun Angel semakin dekat. Fajar pun menaruh perasaan terhadap Angel. Dia pun melupakan kekasihnya.
Tanpa mereka sadari, Hari reaksi melihat keduanya sedang bersama tanpa bertegur sapa. Nancy pun langsung tahu alasan Fajar menjauh darinya. Di pinggir jalan, Fajar tak sengaja melihat Nancy yang baru keluar dari minimarket. Fajar pun langsung memarkirkan motornya di minimarket, lalu menghampiri Nancy dengan berteriak, "Nancy!" dengan suara yang keras. Sampai sang punya nama terjolak kaget. Habis dari mana ini? Sinar. Risau kini yang sedang dialami Fajar. Keanehan dari sikap Nancy akhir-akhir ini, seperti ada kejanggalan dari lubuk hati Fajar. Seperti ada yang dihindari dari Fajar. Entah Fajar pun tidak tahu akhir-akhir ini Nancy seperti menghindari Fajar. Ada apa? Kenapa? Mengapa Nancy menghindarinya? Apa salahnya sehingga dia menghindarinya? Fajar bergegas mengambil ponselnya, lalu menelpon Nancy. Nah, apa sih ini anak? Tadi aku angkat. Aku OTW ke kamu. Kemana? Ke rumahmu. Ngapain? Ke rumahmu. Kok ada di rumah? Kamu ada di mana? Kesal, Fajar kesal terhadap Nancy yang selalu menghindarinya. Kini ia mematikan teleponnya secara sepihak. Ia tetap ke rumah Nancy. Fajar yakin Nancy sedang berada di rumah karena sekarang sudah tengah malam. Artinya Nancy sedang di rumah. Fajar tahu betul Nancy tidak diizinkan keluar malam oleh ayahnya. Selain ada keperluan penting, Fajar langsung memakai sweater kesayangannya. Lalu ia segera mengambil kunci motornya yang ada di ranjang. Kemudian keluar kamarnya dan langsung terburu-buru menuju motornya. Kemana lo? Dasar laknat. Nancy! Kenapa sih kamu tuh akhir-akhir ini selalu menjauhi dan menghindari aku? Bapak maksudnya gimana? Ya, Hah? Maksud? ya kita putus aja. Kamu kalau punya masalah tuh cerita ke aku, jangan ambil sama sendiri, saya nangis sendiri. Ya kita beda, Jar. Beda maksudnya gimana? Ya beda. Kamu nggak ngerti sih. Ya beda apa? Saya tuh belum ngerti apa yang kamu ucapkan. Ya dimana kita berbeda antara agamamu dan agamaku. Tempat ibadah kita juga berbeda. Tuhan kita juga berbeda. Antara Tuhanmu dan Tuhanku. Ini kita tuh tinggi sekali. Jadi kita tuh nggak bisa mempertahankan hubungan kita. Ada rasa sakit yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Ada rasa tidak rela dari ikhlas dari lubuk hati paling dalam. Fajar maupun Nancy sama-sama merasakan sakit itu. Tetapi mereka berdua harus terpaksa memutuskan hubungan mereka karena sadar Tuhan mereka berbeda. Setelah Fajar antar Nancy ke rumahnya dengan selamat, nanti masuk ke dalam rumahnya lalu membuka pintu kamarnya. Nancy pun menangis yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, mengeluarkan rasa sakit yang ia rasakan saat ini. Ia temannya angkat bahwa hubungannya akan terjadi seperti ini. Namun mau sekuat apapun berperangkan, dia sadar bahwa Tuhan mereka berbeda, budaya mereka berbeda, keyakinan mereka berbeda. Karena itulah mereka tidak bisa bersatu. Tanpa Nancy sadari, dari balik pintu kamarnya ada Rian yang sedang memandang Nancy, yang dengan tatapan tidak tega melihat sang putri yang tersayang menangis. Rian menghela nafas. Sungguh ia tak menyangka bahwa hubungan putrinya akan berakhir seperti ini. Dengan berat hati, Rian masuk ke kamar Nancy tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Apa nak, biar sudah apa yang terjadi. Untuk pelajaran kedepannya ya, kamu kan bentar lagi mau lulus. Kamu mau kan kuliah di Universitas luar di Tiongkok? Dan juga di mana? Di Tiongkok. Percaya yang sudah membantu kamu di sana. Kalau ada apa-apa terjadi. Ya udah kan. Ya, itu aja buat depannya ya, buat pelajaran aja cuma. Seminggu setelah kelulusan Juni selesai,
Semua terlepas dari beban pelajar tanpa adanya tugas-tugas dari sekolah. Pula dengan kisah cinta Fajar dan Nancy di bangku SMA. Kenang-kenangan yang terselip dalam pikiran yang terasa 7 tahun sudah ia duduk di bangku SMA. Mulai minggu depan, dirinya akan terbang ke Tiongkok, ke negara impiannya dulu. Kini sedang menepati kartu undangan. Undangan untuk dirinya yang berdiri di pernikahan mantan kekasihnya terdahulu, Fajar. Dan terkekangan sebentar, ia tahu bahwa mereka berdua dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Bertepatan dengan Nancy yang berangkat ke Tiongkok menghindari acara pernikahan Fajar dan Angel. Begitu Fajar sebagai mantan kasihnya seorang yang dulu dia cintainya. Saya nikahkan kamu Fajar Aldianto dengan Angelina Fitri Paramita bin almarhum Alex Sulaiman dengan mas kawin 10 gram emas dan seperangkat alat sholat. Saya terima nikah dan kawinnya Angelina Fitri Paramita binti Alex Sulaiman dalam mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah semuanya. Sah. Kini mereka resmi bersatu sebagai suami istri. Rasa rindu memudar dari hati Nancy. Rindu pacarnya dulu selalu ada bersama dirinya. Kini Fajar sekarang menjadi suami dari perempuan yang dulu dia pernah bertemu berkali-kali dulu. Disinilah mereka di taman belakang gedung pernikahan. Suasana hening sebentar terseduh begitu canggung. Ngomong kamu itu ya? Saya dengar akan ada Masnya udah mau hadirin materi kamu walaupun cuma sebentar. Ya walaupun emang sebentar tapi menurut aku itu udah bagian atau bahagia sih. Dan akhirnya Nancy dan Fajar bahagia dengan kehidupannya masing-masing. Cinta beda agama bukan hanya berusaha menyatukan dua pribadi dan budaya yang berbeda, namun juga melibatkan keyakinan yang seringkali mendapatkan pertentangan. Hatiku merasakan ini adalah perasaan terbaik dan terbesar yang pernah aku miliki. Tetapi pikiranku tahu perbedaan antara menginginkan apa yang tidak dapat Anda miliki dan menginginkan apa yang tidak Anda inginkan. Dan aku seharusnya tidak menginginkanmu. "まだこの世界は